wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan belajar ya. Pelajaran kita baik sebelum kita mulai kita berdoa bersama. Baik ketika berdoa usahakan kita khusyuk karena kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan ilmu yang barokah. Doa Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kita langsung ya. Pelajaran kita apa tadi? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Kemudian ada kalimat thayyibah. Itu merupakan rangkaian materi yang berkaitan ya. Karena setiap kita mengucapkan Asmaul Husna itu adalah bagian dari kalimat thayyibah. Karena arti dari kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang thayyibah. Siapa yang bisa menyebutkan untuk punya pelajaran sebelumnya Asmaul Husna? Masing-masing orang satu. Coba. Ya Azam. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun. Ya, ada lagi? Saya. Al-Muhyi. Azza. Al-Muhyi artinya Al-Muhyi menghidupkan. Tak apa-apa salah. Ya, tak apa-apa. Ya. Al-Malik. Al-Malik. Maharaja. Maha merajai. Yang benar ya, bagus. Salam. Al-Afu ya, maha pemaaf. Nah, sekarang ini adalah lanjutannya, yaitu bagian dari kalimat thayyibah, kalimat tarji'. Karena kalimat itu punya nama masing-masing. Ada misalnya tahmid. Kalau kalimat tahmid itu apa bunyinya? Tahmid, alhamdulillah. Jadi masing-masing punya nama, ya, punya nama. Kemudian ada bacaannya. Sama dengan misalnya kita punya teman namanya Mustafa. Mustafa itu bisa dipanggil dengan Tofa atau Mus juga bisa ya. Tapi nama panjangnya adalah Mustafa misalnya. Ya. Sama dengan ini. Kalimat thayyibah itu banyak ya. Kalimat thayyibah ada namanya tasbih, ada tahmid. Dan masing-masing nama itu nanti dia punya bacaan sebenarnya. Kalau tadi tahmid bacaannya apa? Alhamdulillah. Kalau tasbih, kalau takbir, Allahu Akbar. alhamdulillah semua tahu kalau takbir karena setiap hari kita mendengar. Ya. Untuk kalimat tarjih ada yang ingat? Coba dibaca semua 1, 2, 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan kita
Bapak Anton. Ada namanya Anton di sini ya. Jadi kalimat ya sudah. Kalimat tarji ini sering kita dengar ketika orang meninggal dunia. Padahal kalimat tarji ini penggunaannya begitu luas, begitu banyak. Nah, di antaranya silakan dibuka bukunya. Ya, perhatikan di situ penggunaan kalimat tarji. Nah, sebelum ke sana, siapa yang bisa membacakan bagaimana seharusnya kita mengucapkan kalimat tarji? Karena lihat ya, ini ada Al-Quran. Kita tidak boleh membaca dengan salah atau semau kita ya. Ada aturannya kalau Al-Quran. Al-Quran cara membaca Al-Quran itu namanya ilmu tajwid ya. Coba perhatikan ya cara membacanya. Inna lillahi wa inna. Perhatikan di inna. Di sana ada nun tasydid. Ada spidol. Inna ya. Inna. Di sini ada nun kemudian ada tanda tasydid. Inna cara bacanya ditahan. Setiap ada nun atau min tasydid namanya siapa yang ingat? Gunnah musyaddadah. Tepatnya adalah gunnah nun musyaddadah. Gunnah itu ada dua, ada gunnah nun, ada gunnah. Cara bacanya inna, jadi tidak boleh inna langsung tapi inna ilaihi raji'un. Setiap ada tasydid atau nun tasydid itu ditahan sebentar atau dua harokat ya, dua menit. Baik, kita coba dulu 1, 2, 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, siapa yang bisa sendiri? Ya, boleh coba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bagus. Sini dimasukkan di nilai ya, penambahan nilai nanti. Wais al-Qur'an. Ada lagi? Aku. Sebelah sini. Ya. Wah. Ya, nggak bisa. Jadi harus bisa ya. Nanti siapa tahu nanti karena kita manusia ya, selalu musibah itu menimpa. Kalian punya keluarga, kita semua punya keluarga. Nanti akan datang waktunya kadang-kadang ada keluarga atau tetangga kita ya. Jangan nanti ketika terjadi sesuatu itu kita malah bilang jangan salah, nanti ada tetangganya lagi salah ucap ya. Nanti ada tetangganya lagi mate atau menikah, malah dia bilang kurang tepat ya, kurang tepat. Makanya silakan dilihat bukunya. Di mana kita harus menggunakan kalimat thayyibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama yaitu ketika terjadi musibah. Ketika terjadi Musibah. musibah itu apa? Bencana datang. Ya, apalagi musibah itu apa jenisnya? Tsunami. Tsunami. Gempa bumi. Longsor. Pernah dulu Rasulullah
ketika beliau di malam hari bersama istrinya, tiba-tiba kalau dulu kan lampu yang digunakan itu adalah lampu minyak yang apa namanya kayak lilin gitu. Kemudian tiba-tiba api bertiup dan lampunya mati, lampunya padam. Dan Rasulullah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang mati hanya lampu saja. Kemudian istrinya bertanya, cuma mati lampu kok bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa bukan hanya orang meninggal ya, kita disunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi apapun yang menimpa seorang dan sesuatu itu yang menimpa itu kurang mengenakan ya. Misalnya seperti orang terjatuh ya. Bahkan di bukunya itu dijelaskan di sana orang terpleset, kita terpleset saja di sana kita mengucapkan ya, supaya tidak salah ya. Dimana kita harus mengucapkan kemudian yang kedua, coba lihat bukunya. Kapan kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Perhatikan, nanti habis ini ada soal yang harus dijawab. Ya, kalau memperhatikan, nanti insya Allah akan bisa. Yang kedua adalah ketika mendengar ada sesuatu yang terjadi pada orang lain seperti musibah tadi ya, itu adalah bagian di mana kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat tarjih ya. Nah, untuk mengingatkan kembali biar tidak salah seperti tadi ya, kalimat tarjih ini harus benar-benar kita di luar kepala ya. Sekarang begini, kalau saya bilang kalimat tarjih, kalian bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalian bilang kalimat tarjih. Ulang. Kalimat tarjih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat tarjih. Satu sekarang, coba alif. Kalimat tarjih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Selanjutnya jaga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat tarjih. Ya, alhamdulillah. Satu lagi, baik. Kalimat tarjih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, alhamdulillah sudah bisa diucapkan dengan baik ya, dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya sekarang penjelasan selanjutnya ada di buku. Silakan nanti dikasih waktu untuk mengkajinya selama 5 menit dan ada soal yang harus dijawab di bawah. Ya, cukup 5 soal saja. Oke. Nah, nanti soal ini akan menjadi nilai harian kalian. Ya, nilai harian sebagai tambahan. Silakan disiapkan soal. Nah, fokus. Seperti itu. Baik, sekarang masing-masing orang menyebutkan ya, kalimat thayyibah yang kalian ketahui ya, yang kalian ketahui. Boleh dengan artinya maupun tidak dengan artinya. Ya, silakan siapa yang bisa. Ya.
Tasbih ya. Subhanallah. Ya, itu ya. Itu namanya kalimat tahlil ya, bagus. Siapa lagi? Ya. Allahu Akbar namanya Takbir. ya, basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan yang lain ya biar ingat ya. Itu namanya larji. Iya bagus yang kita pelajari tadi ya. Ya, selanjutnya siapa yang belum? Yang belum kita tuh. Reza. Kalimat thayyibah yang mana? Yang lain, yang belum. Apa? Oke, begini saja. Biar ingat semua ya. Kalau saya bilang kalimat muntaki, kalian ucapkan apa bunyinya. Kalau saya bilang kalimat tahmid, ya, kalian ucapkan ya. Baik. Tahmid. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Basmalah. Bismillah. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu banyak ya kalimat thayyibah itu. Kemudian selanjutnya isti'adah. Ini jarang yang tahu. Isti'adah. Isti'adah siapa yang tahu? Yo. Kalau di ayatnya wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ulang. Isti'adah. Kemudian ada lagi Allahu Akbar. Tahlil. Kemudian ya, kita ganti sekarang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ini jumlahnya 99. Jumlahnya berapa? Coba satu orang bisa menyebutkan satu. Yang mulai dari sini. Ya. Ya. Selanjutnya Asmaul Husna. Ar-Rahman ya. Al-Basir ya benar. Al-Wahid. Selanjutnya Al-Ahad. Al-Ghaffar. Al-Qahhar. Al-Afu. Al-Mu'min. Al-Aziz. Al-Muhaimin. Apa tadi? Al-Mu'min ya. Ar-Rahman. Ya, Al-Rahim. Al-Wahid. Ya. Al-Jabbar bisa ya saya ya. Al-Wahid ya. Al-Qudus. Al-Qudus ya. Berapa? Baik, selanjutnya karena waktu sudah mau selesai ya. Sekarang sebelum kita tutup ada pertanyaan. Atau mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Bertanya. Silakan. Apa hikmah membaca kalimat tadi? Ya, bagus.
mendapat pahala. Satu lagi apa? surga. Diampuni dosa-dosanya. Masuk surga. Terus Diampuni dosa-dosanya. diampuni dosa-dosanya. Apa lagi? Mendapatkan ketenangan umur. Yang mendapatkan ketenangan hati. Jadi alhamdulillah di antara jawaban-jawaban tadi itu sudah menyimpulkan dari semua jawaban dari pertanyaan tadi ya. Jadi hikmah ketika seorang mengucapkan kalimat tasbih, karena arti dari kalimat tasbih itu perhatikan, inna lillahi, sesungguhnya kita semua berasal dari Allah, wa inna, dan sesungguhnya ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Jadi semua kita pasti akan meninggal atau kembali atau ji'un ya. Baik, itu bagus pertanyaannya. Ada lagi sebelum kita akhiri? Ayo, siapa yang mau menambah nilai? Ya, kalau tidak ada, saya bertanya. Ya, satu pertanyaan. Sebutkan satu tempat kita disunahkan membaca kalimat tajid. Ya, Wais. Apa? Kalimat tajid. Ya, ada lagi. Masjid. Kapan kita disunahkan mengucapkan kalimat tajid? Ya, aja. Ketiga, mendapatkan musibah. Ada lagi? Saat ada orang juga. Saat orang meninggal, itu juga termasuk musibah bersama ya. Ada lagi? Ketika mendengar kabar buruk. Selanjutnya, ada lagi? Ketika ada kecelakaan. Alhamdulillah, dari jawaban-jawaban kalian, kita insya Allah sudah bisa menyimpulkan bahwa kalimat tajid itu seperti itu pelaksanaannya atau penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian pelajaran kita hari ini ya. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Ayo rapikan